Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Lia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, semoga kalian tetap sehat, juga tetap semangat belajar online-nya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya kita masih di bab 2, yaitu poin B ya, tentang pengaruh ketergantungan antar uang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sebelumnya kita juga telah membahas terdapat ketergantungan antar uang pada kegiatan ekonomi ya, contohnya seperti produksi, distribusi, kemudian juga konsumsi. Nah, ketergantungan antar uang ini memiliki pengaruhnya nih tentunya terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini materi ini kita akan membahas pengaruh ketergantungan antar uang ini terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga ekonomi. Nah, yang pertama kita membahas pengaruh antar uangnya ini terhadap migrasi penduduk ya. Pengertian migrasi. 1. Mobilitas penduduk dan migrasi. Nah, di kelas 8 juga kalian sudah mempelajari tentang apa itu mobilitas penduduk. Ya, artinya mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk. Ya, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Gitu. Kemudian migrasi itu artinya perubahan tempat tinggal secara permanen. Nah, itu arti dari migrasi. Kemudian yang kedua ada jenis migrasi antar daerah. Nah, yang pertama di sini ada 3 jenis ya. Menurut BPS, yang pertama ada migran sesama hidup. Artinya mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua ada migran recent, adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum penjajahan atau perhitungan penduduk. Kemudian yang ketiga ada migran total. Nah, migran total ini yang pernah adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Tuh ya, kemudian kalian juga bisa buka halaman 126-nya, di situ ada tabel ya tentang alasan utama penduduk melakukan migrasi dan jumlah migrasi recent pada tahun 2015. Kemudian yang selanjutnya di sini ada faktor pendorong migrasi. Ini terdapat sejumlah faktor ya yang mendorong seseorang akhirnya melakukan migrasi. Yang pertama ada yang berkaitan dengan daerah asal. 1, kurangnya karena faktornya mereka untuk migrasi ya. Adanya kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi penduduk di suatu wilayah atau negara dengan lapangan pekerjaan yang kurang, akhirnya mereka melakukan migrasi ke wilayah atau negara lain. Kemudian yang kedua ada kemiskinan. Jadi faktornya itu karena kemiskinan. Ya, penduduk yang mengalami kemiskinan di suatu wilayah dapat memilih melakukan migrasi ke wilayah lain untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang ketiga ada peperangan. Kemudian yang keempat ada kondisi politik yang tidak baik. Ya, jadi akhirnya mereka migrasi ke negara lain karena kondisi politiknya itu tidak baik. Kemudian yang yang kelima ya, masalah lingkungan. Jadi masalah lingkungan ini dapat berupa contohnya bencana alam, kemudian atau lingkungan yang rusak. Nah, jadi kedua hal tersebut ya, bencana alam dan lingkungan itu membuat si penduduk daerah akhirnya terkena masalah dan melakukan migrasi ke daerah lain yang lingkungannya lebih baik tentunya.
Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada kesempatan pendidikan rendah. Nah, penduduk suatu wilayah dengan tingkat sekolah yang rendah, misalnya tidak memiliki perguruan tinggi. Nah, jadi mereka migrasi ke wilayah lain untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Nah, kalau tadi faktor yang berkaitan dengan daerah asal, nah selanjutnya di sini ada berkaitan dengan daerah tujuan. Yang pertama ada tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, jadi faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan ini, faktornya penarik, ya, disebut faktor penarik. Ya, yang pertama ada tersedianya lapangan pekerjaan, kemudian ada penghasilannya lebih baik, pendidikan lebih tinggi, dan juga tersedianya aneka sarana hiburan dan juga pusat kebudayaan. Selanjutnya ada faktor penghambat migrasi. Selain tadi ada faktor pendorong dan juga tentunya ada faktor penghambat. Yang pertama ada jarak yang jauh. Jadi jarak antara daerah asal dan daerah tujuan yang jauh itu menjadi salah satu pertimbangan seseorang melakukan migrasi. Ya, jadi jarak yang jauh itu menyebabkan berbagai masalah. Tentunya penghambat untuk mereka migrasi. Kemudian yang kedua ada kesulitan transportasi. Nah, penduduk yang tidak dapat melakukan migrasi bila tidak dapat transportasi yang mendukung, ya. Kemudian yang ketiga ada biaya migrasi yang tinggi. Yang keempat, faktor pribadi. Kemudian selanjutnya ada pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Ya, di sini ada yang pertama, migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Kemudian yang kedua, perkembangan perekonomian di suatu daerah dapat mengurangi keinginan penduduk pindah ke daerah lain. Yang ketiga, migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin saat ini karena globalisasi yang terjadi. Yang keempat, mobilitas non-permanen dapat terjadi saat ini. Nah, mungkin materi kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan kembali tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap transportasi. Nah, kalau yang saat ini kita bahas tentang terhadap migrasi penduduk, ya. Nanti selanjutnya kita membahas tentang ketergantungannya itu terhadap transportasi itu seperti apa. Nanti selanjutnya kita bahas, ya. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.